Halo guys, selamat datang di podcast tim PPTIK. Kali ini kita kedatangan salah satu narasumber dari tim developer. Halo Kak, boleh perkenalkan diri dulu, sini sebagai apa? Oke, mungkin perkenalkan nama saya Seth Trisna Setiawan. Saya sendiri sebagai lead software developer. Kalau boleh tahu, tadi apa kan namanya lead software developer? Nah itu tuh apa sih Kang? Singkatnya mungkin untuk memanage tim dalam mengerjakan produk software. Kalau misalnya project ngerjain apa aja sih Kak? Sebagai tim developer biasanya kita membangun aplikasi berbasis website maupun aplikasi berbasis mobile apps Android ataupun iOS. Nah biasanya untuk membuat suatu project itu berapa lama kira-kira waktunya? Ketika ditanya berapa lama itu tergantung tingkat kesulitannya ya. Mungkin kalau yang sifatnya rumit itu mungkin bisa lama, tapi kalau misalkan yang sederhana itu mungkin bisa dengan waktu yang cepat gitu. Kalau boleh tahu nih Kang, proses kerja dari developer tuh dari awal sampai akhir tuh gimana sih Kang? Biasanya kalau untuk mengerjakan produk software itu kita biasanya mulai dari eh, analisis ya, analisis kebutuhan apa yang diinginkan, terus proses bisnis apa yang ingin dicapai. Setelah itu semua nanti didapatkan, kita mulai desain, mungkin kita mulai dari desain UI, terus nanti kita mulai desain dari apa namanya struktur data. Ketika itu sudah selesai, baru kita melakukan proses coding. Setelah proses coding selesai, biasanya kita akan ada testing. Lalu nanti setelah testingnya selesai, baru kita mungkin delivery project-nya atau berikan kepada klien. Nah, kalau misalnya untuk tugas coding itu sendiri biasanya aku pakai bahasa pemrograman apa aja? Kita ada beberapa bahasa pemrograman yang kita gunakan ya. Kalau mungkin kalau untuk di website kita gunakan JavaScript ya, JavaScript itu yang kita gunakan untuk membangun aplikasi berbasis website. Sedangkan untuk aplikasi berbasis mobile apps itu kita gunakan bahasa pemrograman namanya Dart. Ya, ya. Terus kalau IoT biasanya kita gunakan bahasa C, C. Terus untuk kalau misalkan membangun AI ataupun kecerdasan buatan kita gunakan Python. Python. Mungkin kalau untuk membangun ada namanya kalau di dunia developer itu backend ya. So sistem yang bekerja di belakang kita juga bangun menggunakan JavaScript ataupun TypeScript. Kalau boleh tahu nih, Akang selama di PT LSKK ini udah ngerjain project apa aja sih kami? Contohnya apa? Awal sekali saya bergabung di LSKK itu tahun 2021. Waktu itu kita mengerjakan aplikasi kawal desa, lalu ada GPS, lalu ada apa namanya aplikasi survei, terus ada apa namanya eh, timbangan gas, timbangan dispenser, dan lain sebagainya. Nah, dari sekian aplikasi yang dibuat nih sama Akang, teman-teman yang lain, dari segi keamanannya, semisal nih, ada kereta sama hacker, nah itu udah ada protection khususnya atau belum, Kang? Eh, dari sisi teknis ya sebenarnya kita sudah mencoba untuk supaya itu tidak terjadi ya. Jadi kita biasanya kita kalau di secara teknis ya mungkin ada namanya eh, token. Jadi setiap setiap aplikasi yang kita gunakan biasanya akan mempunyai key atau apa ya namanya mungkin lebih mudahnya password ya. Bisa mungkin password yang kita setting berbeda-beda dan ketika itu digunakan oleh user nanti user akan membawa secret key mungkin ya yang untuk digunakan untuk mengakses aplikasi yang kita buat gitu. Kalau boleh tahu nih, awalnya kenapa Akang mau terjun di dunia coding, di dunia developer ini? Kenapa? Oh, itu sebenarnya
nggak sengaja ya, karena saya waktu dari kecil mungkin saya nggak kebayang untuk jadi seorang developer, karena mungkin dulu saya inginnya jadi orang yang bekerja di otomotif gitu ya, montir Oke. ataupun apalah gitu, tidak jadi waktu kuliah 2015 tanpa sengaja masuk ke Fakultas Ilmu Komputer dan mau nggak mau kepaksa ngikutin alurnya, jadi ya jadilah developer. Kalau sekarang aku di jurusan apa? Saya kebetulan kalau di S1 saya jurusan Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer. Sedangkan kalau untuk di S2 saya ngambil Teknik Elektro di fakultas sama, Teknik Elektro dan Informatika. Cuman saya fokusnya di teknologi media digital dan game. Nah, boleh tahu gak sih Kang perbedaan developer yang dulu sama yang zaman sekarang tuh apa? Tidak ada perbedaannya kalau menurut saya, tidak ada perbedaan yang membedakan, cuman mungkin apa ya, tools mungkin ya, Hmm. tools dan bahasa pemrograman yang mungkin semakin kesini semakin banyak berubah, dan mungkin kalau dulu eh, ada istilahnya framework ya, jadi ada apa namanya, sekumpulan apa ya, aplikasi yang dibuat orang sehingga kita ketika kita akan menggunakan kita tinggal panggil gitu ya, jadi kita lebih dimudahkan lah kalau untuk di generasi sekarang. Tentu mungkin kalau di generasi dulu belum ada bantuan itu, jadi ketika ingin membuat aplikasi itu memang di-create dari awal mungkin seperti itu. Jadi kalau dilihat dari tingkat kesusahannya mungkin lebih sulit zaman dulu ya, karena teman-teman developer dulu harus nge-create banyak hal, sedangkan kita sekarang tinggal pakai punya orang gitu yang bisa kita gunakan. Kalau dulu Akang pas pertama kali terjun ke dunia coding belajar bahasa pemrograman apa? Saya dulu mulai dari belajar IoT ya, bahasa C, pakai Arduino, gitu dulu awal-awal belajar komputer. Nah, pas awal pertama kali terjun nih, susah gak sih menurut Akang dunia coding ini? Ya kalau menurut saya pribadi ya, khususnya saya pribadi itu sulit ya awal-awal pertama kali belajar coding ya gitu. Tapi setelah coba tahu dan mulai belajar ya kayaknya mudah. Hmm. Boleh tahu gak sih Kang selama di PTLS Kakak ini Akang udah ngerjain proyek apa aja dan aplikasi atau website apa gitu contohnya? Waktu itu kita sempat mengerjakan salah satu proyek yang menurut saya besar ya. Hmm. Jadi waktu itu namanya monitoring jalan. Ya, monitoring jalan. Jadi kita kombinasikan antara sistem informasi sama AI dan IoT di sana, di mana ada satu device atau satu kamera yang merecord atau memvideokan jalan, yang dimana hasilnya nanti terdapat hasil apakah jalan itu dikategorikan jelek, baik, atau sangat jelek. Yes, itu salah satu yang menurut saya lumayan. Ada gak sih hal baru yang pengen Akang coba nih di dunia developer ini apa? Banyak ya. Jadi mungkin sekarang itu ada istilah IoT, big data, machine learning, AI dan lain sebagainya, dan beberapa hal itu sebenarnya saling bersinambungan. Dan mungkin saya baru di level IoT gitu ya, sebelum sampai ke big data maupun AI gitu. Nah, saya ingin mungkin ke depannya ke lebih ke arah sana. Nah, Kak, bukan ini, Akang tuh udah lama banget ya bekerja di PTLS Kakak ini. Apa sih yang membuat Akang bertahan sampai di sini? Pertama, mungkin kita punya misi yang sama ya. Kita masih punya pemahaman dan misi yang sama untuk kedepannya seperti apa. Misalkan kalau kakak punya misi, kita bisa membangun startup baru di eh, nanti kedepannya. Jadi intinya masih satu frekuensi lah, satu pemahaman dari sisi misi dan visi dan misi. Jadi masih mau melanjutkan proses ini. Masih karena mungkin ini baru ya mungkin seperempat jalan ya. Karena kan Akang ini tuh udah kayak pro banget ya di dunia developer. Boleh dong kasih tips buat teman-teman yang mau memulai ke dunia coding tuh harus dimulai dari mana? Sekarang. Ya, yang jelas
kalau mau masuk ke dunia developer ya basic. Hmm. Jadi biasanya setiap bahasa pemrograman itu punya basic ya. Misalkan saya tadi bilang JavaScript misalkan, itu pasti ada basicnya atau dasar yang harus dipelajari. Setelah itu baru jangan loncat. Jadi misalkan sekarang sedang belajar JavaScript, tiba-tiba nanti belajar apa gitu. Iya. Jangan. Misalkan selesaikan dulu satu, misalkan JavaScript selesaikan dari awal sampai akhir. Nah, ketika nanti sudah paham satu alur itu, yang lain nanti ngikutin. Misalkan mau belajar Python, ya sama, cuman beda beda kata aja tuh. Gitu. Jadi harus ditekuni dulu di satu. Ya, ya. Hmm. Menurut Sultan sendiri nih, lingkungan di LSKK itu gimana sih, Kang? Nyaman gak menurut Kang? Kalau dari segi pekerjaan mungkin ya eh, nyaman ya, kita punya teman-teman yang ya saya bilang tadi mungkin satu satu frekuensi ya, teman yang satu frekuensi, satu pemahaman, dan rata-rata di sini teman-teman pada mau belajar ya. Jadi mau nggak mau kita juga trigger untuk belajar ya, ketika teman-teman udah mungkin tadi Mas Agung sudah sampai A, sudah sampai S misalkan, kita masih di titik B misalkan. Nah, kita harus selalu mengejar supaya kita tidak ketinggalan sih gitu. Gitu sih. Boleh gak sih kasih harapan buat LSKK ke depannya gini? LSKK harapan saya sih LSKK bakal jadi apa ya, tumpuan, maksudnya tumpuan kita nanti di hari tua ya, misalnya jadi apa namanya, walaupun nanti mungkin teman-teman sudah mana-mana ya, tapi kita punya titik kumpul, punya ya seperti rumah, rumah yang kita bisa kunjungin kapanpun, dan kita bisa apa ya, mana ber ya bertumpu di sinilah terkait nanti ke depan. Wah guys, seru banget ternyata ya ngobrol-ngobrol tentang ya developer sama Kang Asep ini. Jangan lupa nonton di podcasting selanjutnya. Penasaran kan siapa lagi dengan kamu yang akan hadir di podcasting nanti? See you guys! See you.